Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul la hadratin Nabi Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Arju syafa'ata min Muhammad. Lau kuntu artakibul muharram. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Man jawa mal ja'una Muhammad. Yaumal hawani bihi tahasham. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Wan nuru jaa bihi Muhammad. Wal haqqu bayyana in takallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. A'la samai sama Muhammad. Jibrilu qala lahu taqaddam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Wal jundu hina ghaza Muhammad. Minhum malaikatun tasawwam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli
salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Shallal ilahu ala Muhammad wal ali kullihim wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi wa ala alihi. Adirillahumma qabrahul karim bi'arfin salim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua besok di hadapan Allah bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad, para nabi-nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah dimasukkan bersama beliau-beliau itu ke dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah dengan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bisa hadir di Langgar Hidayah Kauman dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita ini senantiasa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, mendapat barokah, hidup kita mendapat nikmat dari Allah sekaligus mendapat ridhonya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, bahwa malam ini insyaallah di detik-detik akhir bulan Jumadil Akhir ya. Insyaallah mulai besok malam tanggal 1 Rajab. Itu di bulan Rajab itu kita dihimbau untuk banyak beristighfar, banyak bersolawat gitu. Persiapan 2 bulan ke depan itu Rajab, Sya'ban itu kita selama 2 bulan mensucikan batin kita itu dari hal-hal yang mengganggu aktivitas kita di bulan, khususnya bulan suci Ramadan.
Ya, dengan demikian mungkin dengan sekaligus mohon supaya kita mendapatkan tambahan rahmah dan nikmat dari Allah, umur kita itu panjang gitu, sehingga ke depan dari bulan Rajab ya, awal bulan Rajab sampai Sya'ban itu batin kita itu merasa gembira dan senang, karena itu menghadapi bulan yang penuh dengan barokah, bulan Ramadan itu kan begitu ya. Sehingga himbauan itu jauh-jauh hari dari bulan Ramadan itu sudah dihimbau semua umat Muhammad itu sebisa mungkin mempersiapkan diri itu untuk melaksanakan tugas agama yang berat. Kalau betul orang seperti kita itu untuk melaksanakan puasa 1 bulan itu ya tidak mudah gitu loh. Agak juga cukup istilahnya tanggung jawab kita itu tambah berat. Sebetulnya bulan Ramadannya sendiri itu kan memang bulan penggemblengan mental kita supaya tambah bagus. Makanya 2 bulan sebelum Ramadan itu dihimbau untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak tasbih, syukur, baca Al-Quran, qiraatul Quran, termasuk sholawat. Istighfar yang kaitannya dengan bulan yang penuh bersejarah yang dinamakan bulan Rajab itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, minggu kemarin sudah kita sampaikan dalam rangka menyambut datangnya bulan Rajab 1447 Hijriah ya. Di mana seperti yang sudah disampaikan dan kita sudah mengikuti, ada peristiwa besar yaitu pelaksanaan Isra Mi'rajnya Rasulullah. Ada latar belakang yang cukup, kalau bahasa sekarang, spektakuler. Jadi kenapa Allah itu memanggil Nabi Muhammad untuk Isra dan Mi'raj kan gitu. Kemarin kronologinya karena langit dan bumi berdebat kan gitu ceritanya. Kalau ini lebih substansial lagi. Kenapa Allah memanggil Nabi Muhammad, nimbali bahasa Jawa, agar melaksanakan Isra dan Mi'raj? Ternyata perintah Allah itu perintah yang sangat mulia ya, untuk dilaksanakan oleh hambanya termasuk kita semua, yaitu sholat. Kan gitu ya. Ternyata satu-satunya perintah Allah yang sangat substansial dan bahasa sekarang spektakuler, ya satu-satunya perintah Allah yang harus Nabi itu naik ke atas itu ya sholat itu. Nah, artinya apa? Sholat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita itu satu-satunya perintah yang sangat mulia itu, tinggi derajatnya di sisi Allah. Hanya saja orang yang melaksanakan sholat termasuk kita merasa biasa-biasa saja kan begitu ya. Karena mungkin belum tahu hikmah di balik itu. Allah Ta'ala begini ceritanya. Allah Ta'ala memerintahkan kita itu melaksanakan puasa. Itu perintahnya Allah itu kepada Nabi Muhammad. Cukup Nabi waktu di posisinya di bumi. Perintah zakat dan amal-amal yang lain itu perintahnya Allah itu cukup Nabi lenggah di bawah, maksudnya posisinya di bumi. Tetapi yang namanya sholat
Tidak cukup Nabi di bawah, di bumi, harus naik menghadap kepada Allah sampai ke Sidratil Muntaha. Berarti sekali lagi saya tegaskan, sholat itu perintah Allah satu-satunya yang mengandung nilai yang sangat tinggi sekali. Memerintah Nabi Muhammad agar naik dulu untuk melaksanakan sholat 5 waktu yang kita laksanakan selama ini. Tapi yang perintah Allah yang lain, Nabi Muhammad di bumi loh, tidak di atas. Tapi kalau sholat, Nabi Muhammad harus menempuh 7 lapis langit. Munggah. Ini kalau didetailkan agak ya cukup diri kita merasa kagum sekali. Betul, kenapa sholat sedemikian substansial untuk Nabi Muhammad dan umatnya, melaksanakannya sedemikian tinggi derajatnya sholat itu. Karena sholat yang kita laksanakan itu mengcover semua rukun Islam, ya kan? Rukun Islam itu kadang ada 5. 1, baca syahadatain, itu nomor 1. Dalam sholat itu ada syahadat itu, namanya tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir kan syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah kan. Yang kedua, iqamus shalah, menegakkan cara Jawa jenengaken salat. Menegakkan salat, bukan mengerjakan salat itu, menegakkan. Ini makna menegakkan dengan mengerjakan itu sangat beda. Kalau mengerjakan sekedar ya lip service kita, pokoknya salat kan gitu saja. Tapi kalau menegakkan itu dari beberapa aspek itu. Waktunya, pakaiannya, kondisi fisiknya kan gitu. Kemudian ucapannya, hatinya itu bagaimana? Itu menegakkan. Kalau cuma sekedar sholat, ya mohon maaf, termasuk awake dhewe mungkin cuma sekedar sholat. Karena maknanya tidak nyinggol kepada iqamatus sholat. Makanya sebelum sholat kan sudah ada kata-kata iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Maksudnya itu ditegakkan betul, kaitannya terutama dengan waktunya. Jangan sampai keluar dari waktu maksudnya. Terus persiapan fisiknya, lahir batin harus suci kan gitu. Sholat. Suci dari 2 hadas. Hadas kecil, hadas besar, kan gitu. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, hikmah di balik pelaksanaan sholat. Dalam bahasa Arabnya iqamus sholat, menegakkan sholat. Tegak itu sholatnya. Maksudnya kalau bahasa yang umum itu sholatnya benar, bukan cuma betul tapi benar, betul, di atas betul itu benar. Jadi syaratnya sempurna, rukunnya sempurna, hatinya juga ikhlas, khusyuk lillahi ta'ala kan gitu. Nah, kalau dibahas tentang sholat itu awake dhewe tidak nyantol, tidak konek awake dhewe. Karena selama ini awake dhewe sholat itu ya asal sholat saja kok. Nah ini yang harus disadari. Allah Ta'ala perlu memanggil Nabi Muhammad menembus 7 lapis langit untuk menerima kewajiban sholat. Yang asalnya itu 50 waktu menjadi 5 waktu. Bapak-bapak, ibu-ibu perlu kita ketahui bahwa ternyata 1 waktu itu berbanding dengan 10. 1 kali sholat, misalnya maghrib berbanding dengan sholat maghrib
10 waktu sholat maghrib. 10. Isya juga sama. Berbanding dengan 10 waktu isya. Subuh iya sama. Duhur iya, asar iya. Sehingga substansinya yang 5 waktu itu tetap 50 itu. Nah di sini yang perlu kita ketahui supaya kita tidak hanya melaksanakan ritual yang namanya sholat sedemikian rupa, tetapi kita tahu di balik itu ternyata Allah memberi rahasia sedemikian rupa kepada kita. Belum dibahas tentang pelaksanaan sholat sendiri yang kita laksanakan ada bervariasi sholat itu. Gerakannya saja yang kita laksanakan berdiri, nanti ruku itu, nanti sujud kan gitu, terus duduk di antara 2 sujud, nanti berdiri lagi i'tidal, setelah itu sujud ruku lagi i'tidal lagi. Itu ada maknanya, bukan cuma sekedar jengkang-jengkeng begitu, jadi ada makna itu, ada rahasia di balik itu. Kalau hurufnya itu sama dengan lafal Muhammad itu. Tulisannya itu mim, ha, mim lagi terus dal. Itu persis dengan orang yang sholat itu. Berdiri dulu, terus ruku itu ha itu. Terus berdiri lagi ya ha, terus naik ke atas, terus dal itu sujud itu. Jadi tulisan Muhammad itu. Tulisan Muhammad itu bentuknya orang yang sholat. Satu rakaat berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Itu. Terus ada mimnya itu kayak kita duduk itu tawarruk namanya. Itu bukan selo tapi tawarruk. Diangkat kaki kanan, duduk tetapi syukur kakinya memanjat satu. Diriji kaki ini memanjat namanya. Itu ada rahasia di balik gerakan sholat yang kita laksanakan. Sholat yang kita laksanakan terdiri dari 3 faktor, yaitu hati, kaitannya dengan niat, kaitannya dengan keikhlasan, ikhlas, kaitannya dengan kehusuan. Hati itu, kerjaan hati, maksudnya tidak ada yang tahu itu. Yang tahu hanya Allah saja. Hati kita itu bagaimana? Niat ingsun sholat maghrib misalnya, kan gitu. Di mulut itu. Kalau di dalam hati, bahasa hati itu tidak tanpa huruf loh. Tanpa suara juga. Kalau dihurufkan, bahasa hati itu ya ditulis menjadi huruf. Kalau suara ya diucapkan lewat mulut jadi suara. Kalau orang Jawa bilang kretek. Tanpa huruf, tanpa suara itu. Saya membahas ilmu akidah tapi tingkat dasar itu. Allah Ta'ala itu punya sifat kalam, bicara, sifatnya Allah. Tetapi pembicaraan Allah, omongannya Gusti Allah itu tanpa suara, tanpa huruf itu. Nah ini kalau tidak ngaji tidak tahu ini. Kok iso? Mungkin tidak percaya orang yang tidak iman memang. Kalau iman kita iman atau tidak, percaya atau tidak harus percaya itu. Allah Ta'ala punya sifat kalam namanya, bicara, ngomong, bahasa Jawa ngomong. Tetapi omongan itu tanpa huruf, tanpa suara. Lah kok iso? Iya. Allah Ta'ala memang beda dengan kita. Bicara tanpa suara, tanpa huruf kan. Kalau Quran itu makanya kalau didebat berarti kalam Allah itu kan kemarin sudah ada permasalahan ya di TV itu tentang orang yang mengatakan tentang pembicaraan Gusti Allah itu. Itu harus orang yang alim tentang ilmu tauhid itu akidah.
Kalau cuma ngomong tok, bukan dia orang alim. Ilmu akidahnya, ilmu tauhid itu ilmu akidah, kaitannya dengan keyakinan itu. Allah Ta'ala punya sifat kalam, bicara tetapi tanpa huruf, tanpa suara. Apa bisa? Ya bisa. Apalagi Allah Ta'ala itu beda dengan semuanya, tidak sama. Semuanya. Mukhalafatul lil hawadis bahasa Aqaid 50 itu, Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadis. Itu Allah Ta'ala beda dengan yang lain. Bicara saja tanpa huruf, tanpa suara. Kalau lainnya Allah Ta'ala ternyata ada juga supaya kita tambah yakin tentang keyakinan bahwa Allah punya sifat kalam yang beda dengan ciptaannya. Iya, tanpa huruf, tanpa suara. Oh, kretek aja, kretek awake dhewe itu tanpa huruf, tanpa suara kok. Cuman orang bilang suara hati kecil gitu aja. Oh, nyatanya telinga tidak dengar itu. Berarti tidak ada suara toh. Kretek yang ada itu. Masing-masing kita kan punya kretek. Oh, suaranya kepada ya di dalam, tidak dengar telinga itu. Kemudian kok tanpa huruf? Ya kalau ingin tahu ya ditulis baru ketok huruf kan gitu. Maka kretek itu tanpa suara, tanpa huruf itu. Itu manusia dah. Kalau Allah, wah itu tidak usah dibahas itu. Kita harus yakin bahwa Allah Ta'ala punya sifat kalam, bicara tanpa huruf, tanpa suara. Oh, ini agak detail sedikit. Ada lagi Allah Ta'ala itu dekat dengan hambanya. Kan gitu, dengan kita. Allah Ta'ala dekat. Bahkan dalam Quran dikatakan, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Saya Gusti Allah lebih dekat kepada manusia daripada urat nadi leher ini. Nempel kalau bahasa yang lebih spesifik. Bukan cuman urat ketok gitu, tapi Allah Ta'ala nempel dengan kita itu. Tetapi tidak bertemu dan tidak berpisah. Allah Ta'ala itu dekat kepada hambanya, tidak bertemu, tidak berpisah itu. Ya cuma dekat. Oh, ada benda, ini benda dekat dengan termos ini, kan gitu. Ini kan walaupun sedikit kan pisah ini. Tapi tidak begini, tapi tidak begini Allah Ta'ala. Tidak bertemu begini, tidak begini, tidak pisah. Dekatnya Allah Ta'ala. Mukhalafatul lil hawadis. Allah Ta'ala beda dengan ciptaannya, kan gitu. Iya. Oleh sebab itu kita harus tahu ini ilmu akidah ini. Allah Ta'ala dekat dengan kita, dengan hambanya, tapi tidak bertemu dan tidak berpisah. Nah, supaya kita bisa menerima, soalnya banyak orang tidak bisa menerima kalau tidak ada contoh. Ada. Kalau ingin tahu, awake dhewe berdiri di depan almari, bercermin bahasanya. Bercermin ya. Jadi bayangan kita di dalam kaca itu dekat dengan kacanya tetapi tidak bertemu dan tidak berpisah. Sama dengan Maradona waktu itu saya contohkan, nyipak sepak bola di layar televisi. Pemain sepak bola itu kan ketok itu, dekat dengan kacanya tetapi tidak bertemu dan tidak berpisah itu. Itu ilmu alam apa-apa, tapi yang jelas termasuk gambar awake dhewe kalau bercermin itu di dalam kaca itu fotonya awake dhewe itu dekat dengan kacanya tapi tidak bertemu dan tidak berpisah. Ini lainnya Allah Ta'ala loh. Sama dengan tadi saya contohkan masalah bicara tadi itu. Kok ini omongan tanpa suara, tanpa huruf. Tidak usah. Ini kalau sifatnya Allah Ta'ala di atas itu
Oh nyatanya kretek ya dewi ya tanpa suara tanpa huruf. Ini gambaran sekilas contoh ilmu akidah seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, tadi sholat yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad dengan proses Nabi diaturi menghadap prosesnya Mi'raj tadi. Naik ke atas melalui 7 lapis langit sampai ke Sidratil Muntaha, mengandung hikmah bahwa sholat itu perintah Allah Ta'ala yang sangat tinggi derajatnya. Jadi kalau kita memperhatikan sholat, maaf, insya Allah diri kita terangkat itu, bukan main-main. Dengan kata lain, terangkat derajat kita itu di sisi Allah. Akhirnya Allah mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah takwa kalian semua. Karena ketakwaan itu barometernya adalah sholat. Bahkan sholat itu menjadi tanda di antara orang Islam yang dengan orang yang tidak Islam. Makanya orang yang pemahamannya sangat radikal itu, kalau mati dia tidak sholat, tidak disolatkan. No. Jawabannya bagus dia, rasional. Saiki mau disolati, waktu urip ngalor ngidul udah belum sholat. Kah aku? Itu orang yang pemahamannya cekek itu. Tapi kalau kita tidak, yang jelas orang itu kalau Islam, maksudnya formalitasnya KTP-nya Islam, tapi hariannya tidak pernah sholat, itu tidak masuk di luar Islam, masih di dalam Islam, cuman fasik itu, orang yang banyak dosanya besar gitu loh, soalnya melanggar tadi sholat itu. Kalau mati, ya kalau dia statusnya orang Islam ya disolatin, no. Nah gitu. Ini pemahaman kita, ini pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Tapi kalau yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini enggak usah disolatkan. Karena waktu hidupnya dia enggak sholat kok. Kan gitu. Saiki bareng wis mudar dimutar-mutar. Awake dhewe kon nyegang sholat. Gah. Ya, kalau kita bukan begitu. Selama orang itu Islam, bagaimanapun kita hormati gitu aja. Ini membahas tentang tugas yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad. Ternyata sholat Pak Saman, sholat yang ini 15 abad silam Nabi Muhammad ditimbali oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Nabi Muhammad ini di antara tidur dan bangun ya. Kalau bahasa Jawanya itu leyeh makler mungkin, kan gitu. Itu didatangi oleh malaikat Jibril lah. Malaikat Jibril nimbali Nabi Muhammad, diaturi supaya Nabi Muhammad melaksanakan dawuhnya Gusti Allah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ayatnya sudah dibaca minggu kemarin. Surat Al-Isra ayat 1 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu ayatnya Isra itu. Sebelumnya Nabi Muhammad ini diberangkatkan dari Masjidil Haram, Nabi Muhammad ini dioperasi dulu dadanya oleh malaikat Jibril, disaksikan oleh malaikat Mikail di Multazam. Timurnya Multazam itu
yang sekarang namanya Maqam Ibrahim itu, ya kan, kayak itu Nabi Muhammad dikeluarkan sifat-sifat kemanusiaan yang biasa ada, seperti takabur, ujub itu mengherankan diri sendiri, itu ujub. Riya itu ya, riya itu pamer gitu ya. Walhasil dolim, walhasil hasud, walhasil penyakitnya hati yang ada di manusia itu Lejero sini kemedi itu takabur ya kan. Nah itu dioperasi dulu, penyakit itu dikeluarkan dengan cara dicuci dengan air zam-zam, terus diisi oleh Nabi Ibrahim, oleh malaikat Jibril, imanan wa hikmatan, ilmun, diisi ilmu pengetahuan dan hikmah, keyakinan dan hikmah itu dadanya Nabi Muhammad dibersihkan dulu dengan air zam-zam, diambilkan oleh malaikat Mikail, terus ditutup. Waktu dioperasi, di bahasa sini dibedah ya, dadanya tidak ada bekasnya itu. Yang mengoperasi malaikat dikeluarkan penyakit-penyakit tadi itu, penyakit manusia, termasuk ada rasa iri hati dan seterusnya itu, kan gitu, dibersihkan. Nah, kenapa dibersihkan? Karena Nabi Muhammad mau sowan kepada Allah, menjadi gambaran kepada umat Muhammad termasuk kita, kalau mau menghadap Allah itu sucikan dulu badan kamu. Menghadap Allah maksudnya mau sholat itu diperintahkan supaya wudhu, menyucikan diri dari hadas kecil kan itu, plus hadas besar. Karena apa? Karena mau melaksanakan tugas mulia, mau menghadap Allah. Setelah itu, setelah dioperasi selesai, Nabi Muhammad ditutup dadanya, sudah biasa, cuman yang kotoran tadi sudah keluar, diganti ilmu dan imanan wa hikmatan, ilman wa imanan wa hikmatan, 3 macam kalau tidak salah ya. Keyakinan itu tadi, imanannya ditambah ilmu pengetahuan, yang kotoran tadi dibersihkan, diisi dengan pengetahuan dan juga hikmah dan juga keyakinan. Itu Nabi Muhammad. Kemudian dipersiapkan kendaraan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, malaikat Jibril masuk ke dalam surga untuk mengeluarkan satu binatang di surga namanya buraq, agar dipakai untuk kendaraan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Cerita masalah buraq itu, begitu malaikat Jibril masuk di surga, semua buraq-buraq yang ada di surga itu ada di kebun binatang, kalau di sini di taman surga, kebun binatang. Dari sekian banyak buraq itu ada satu yang menyendiri dan beda dengan yang lain. Kalau yang lain itu gagah-gagah, sehat-sehat semua badannya, tapi yang satu ini enggak, badannya kecil, kuru, menyendiri, jauh dari teman-temannya. Yang itu yang didekati oleh malaikat Jibril. Ditanya, buraq, kenapa kamu kok duduk di sini, kok di taman surga sendirian, tidak gabung dengan yang lain, sedangkan kamu juga sedang berbusmili itu, mencucurkan air mata.
badannya kuru, nangis terus, buruk. Begitu ditanya oleh malaikat Jibril, ngasih tahu, saya tidak bisa tidur, tidak enak makan. Ya pokoknya orang yang punya apa namanya, rindu sekonyong-konyong ya. Ada sesuatu yang dirindukan, tidak bisa tidur dia, sulit untuk tidur dan tidak enak makan karena yang dirindukan belum ketemu. Ya buruk itu, yang tadi menyendiri itu, ndak sih kamu buruk kok berbes mili kenapa? Ya saya kangen kepada seseorang yang saya rindukan. Sampai sedemikian rupa keadaan fisik saya. Oh, katanya malaikat Jibril. Kebetulan Allah Ta'ala itu menugaskan saya supaya menjemput kamu ke sini. Langsung begitu malaikat Jibril. Kenapa? Kamu mau dipakai oleh hamba Allah yang kamu cintai, yang kamu kangeni tadi, yang kamu rindukan itu. Siapa itu? Ya siapa yang kamu rindukan? Muhammad bin Abdullah. Nah, Rasulullah. Karena namanya Nabi Muhammad sudah nempel di surga. Walaupun Nabi Muhammad belum ke surga. Jadi buruk yang sendirian itu, yang menyendiri itu karena merindukan, kepingin tahu yang namanya Muhammad Rasulullah itu. Kebetulan katanya malaikat Jibril, saya ditugas untuk menjemput kamu supaya kamu langsung hilang, sembuh kerinduannya. Mau dipakai dari sini sampai ke Palestina. Sidratul Muntaha. Lah itu dengan kudrat dan iradatnya Allah, buruk itu belum dikeluarkan saja sudah langsung sehat itu. Langsung merasa mendapatkan informasi positif akan ketemu Rasulullah. Buruk tadi itu dikeluarkan oleh malaikat Jibril dari surga, mau dipakai oleh Rasul dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Buruk yang sendirian tadi itu. Inilah bapak-bapak proses daripada perjalanan Nabi menuju dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ini baru Isra ya. Nah, kalau nanti Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik ke langit lapis pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai tembus ke langit ketujuh. Tapi ada lagi di atasnya, a'las sama Muhammad. A'las sama Muhammad. Langit itu tinggi, tetapi Nabi Muhammad di atas tingginya langit yang tinggi itu. Jibrilu qala lahu taqaddam. Malaikat Jibril matur waktu itu ya, Nabi Muhammad kula dumugi mriki mawon, monggo panjenengan minggah malih. Ini lapis ketujuh dah. Ini Mi'raj nanti. Perjalanan Isra Mi'raj itu banyak peristiwa-peristiwa yang dapat kita ambil dalam uraian tentang perjalanan Nabi Isra Mi'raj. Ada satu peristiwa yang perlu kita ketahui bahwa Nabi begitu berangkat dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, lewat di suatu tempat tidak jauh dari Masjidil Haram, itu ada tempat yang dilalui di situ sangat harum, wangi ya. Kemudian Nabi tanya kepada malaikat Jibril, kan Nabi Muhammad dikawal 2 malaikat.
malaikat Jibril, malaikat Mikail kan. Malaikat Jibril, ini bau di sini yang saya lewat dengan sampean itu kok wangi luar biasa, itu tempatnya apa? Nabi Muhammad tanya begitu. Ini tempat bekasnya Masitoh yang dibunuh oleh Raja Fir'aun. Ini ya, Masitoh ini disebutkan dalam kisah Mi'raj, Isra Mi'raj itu wanita yang iman meninggal dunia dalam posisi bawa iman. Akhirnya kuburannya itu mengeluarkan bau yang sangat harum dan wangi. Yaitu ini tempatnya almarhumah Masitoh yang dibunuh oleh Raja Fir'aun karena mempertahankan keyakinan kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ceritanya Masitoh itu ngeri itu. Tidak semua wanita seperti itu. Kalau di zaman seperti akhir sekarang ini dikasih supermi aja murtad kan gitu ceritanya. Lah Masitoh ini pembantu ngopeni anaknya Raja Fir'aun. Masih kecil, ketika disisir rambutnya itu jatuh, terus Masitoh itu menyebut asma Allah. Bismillah ta'isha Fir'aun kan gitu. Dengan menyebut asma Allah mampus Fir'aun. Nah ini bahasa ini difahami oleh anaknya Masitoh yang kecil tadi. Dia dengar dan paham, ngerti maksudnya. Kok ngomong kaya ngono Masitoh, katanya anaknya Fir'aun. Ya memang begitu. Saya itu hidup yakin yang memberi kehidupan kepada saya dan semua itu Allah kan itu. Kamu ngomong seperti itu, saya laporkan ke ayah saya, katanya anaknya Masitoh, anaknya Fir'aun tadi. Ya monggo dilaporkan. Begitu dilaporkan, Fir'aun itu garang itu, langsung marah-marah. Langsung dipanggil, diinterogasi, dikumpulkan pati-patinya, ditanya, Masitoh, kamu masih punya Tuhan selain aku? Enggih Tuhan. Siapa? Gusti Allah. Ini Masitoh tadi, pembantunya Raja Fir'aun. Jadi kamu tidak yakin bahwa Tuhannya kamu itu saya? Tidak yakin? Bahkan menjenala sami mawon kali kulo. Itu katanya Masitoh. Sama-sama manusia maksudnya. Kalau begini kamu tak tanyai sekarang mau hidup apa mau mati. Pokoknya diinterogasi sedemikian rupa. Masitoh mau hidup apa mau mati? Ya monggo. Yang menghidupkan, yang mematikan Gusti Allah katanya. Pokoknya tauhidnya kuat Masitoh. Lalu Fir'aun memerintahkan pati-patinya supaya mengambil kuali yang besar untuk nggodok Masitoh. Coba kurang ajar toh Fir'aun itu. Begitu kuali datang dikasih air, di zaman dulu itu ceritanya pakai kayu. Jadi pati-patinya ngumpuli kayu sak banyak-banyaknya untuk godok Masitoh tadi. Kekurangan ajar. Sampai detik-detik akhir Masitoh itu ditanya terus oleh Fir'aun dan pati-patinya. Maksudnya supaya murtad, supaya tidak percaya kepada tindakannya Fir'aun, kan gitu maksudnya. Akhirnya cerita singkat, Masitoh ditanya tidak mau percaya pada Fir'aun, langsung dengan Fir'aun disuruh milih mau hidup sekarang apa mau mati sekarang. Ya yang menghidupkan saya Allah, yang mematikan saya Allah, katanya Masitoh.
Cuman begitu. Kebetulan Mas Ito tuh punya anak yang baru lahir. Mas Itonya itu punya anak bayi yang masih merah itu. Digendong toh dengan Mas Ito. Sambil ngomong tadi Bismillahirrahmanirrahim dan dilaporkan oleh anaknya Fir'aun ke Fir'aun. Terus Mas Ito diinterogasi, disuruh milih di antara, dikasih opsi lah di antara mati dan hidup. Lalu cerita singkatnya, kedatangan wali besar, dikasih air, digodok sampai umop kan gitu. Begitu umop ditanya, ya Mas Ito, kamu dekat ke sini, lihat ke wali yang besar. Anaknya digendong. Ya Mas Ito otomatis deg-degan loh. Hatinya deg-degan. Milih hidup apa milih mati kan gitu. Akhirnya anaknya yang masih merah ini bisa ngomong itu. Kalau tidak salah itu ada 4 bayi yang waktunya belum bisa ngomong. Di antaranya anaknya Mas Ito tadi. Saksinya Kiai Jurid. Itu, saksinya Nabi Yusuf lagi. Jadi anak yang masih merah itu ngomong, Mama kalau sekarang ya digendong oleh Mas Ito, Mama kalau memang ditakdirkan oleh Allah menjadi syuhada, orang yang mati syahid, tidak apa-apa Mama. Malah bayinya yang dorong ibunya itu untuk mati itu, sebab suruh nempel ke bibir wali yang besar ini. Disuruh nyemplung sendiri, kalau tidak masuk sendiri dicemplungkan pati-patinya di pagar betis. Luar biasa Fir'aun itu menyiksa Mas Ito itu. Dalam cerita ya, dalam bahasa Indonesia aja cerita, bahasa Arabnya hikmah itu, qissatul hikmah. Cerita yang positif, benar adanya. Ya cerita singkatnya Mas Ito itu meninggal dunia dengan di dalam kuali yang sedang umum tadi itu. Seanaknya, coba. Iya. Fir'aun itu memang jahat. Tapi jasadnya sampai sekarang ada di Museum Beirut itu katanya. Ya nanti kalau kita ke sana lihat bisa. Yang mengaku jadi Tuhan kan Fir'aun kan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini perjalanan Nabi Muhammad menuju ke Palestina lewat di tempat pertama tadi yang menghirup wangi-wangian sedemikian wangi. Akhirnya terjadi jawaban tentang peristiwa terbunuhnya seorang mukminah yang nama Mas Ito. Di Solo ini malah ada yang fanatik zaman dulu, ada TK Mas Ito, ada itu. Ya karena mengambil nama seorang pahlawan muslim dunia, akhirat Mas Ito. Gambarannya seperti ini bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti akan dilanjutkan pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan kita bisa mengikuti lagi dan kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi tambahan rahmat, nikmat, sehat, mendapatkan tambahan ilmu yang dapat kita amalkan, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi hamba Allah yang istiqomah gitu. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali
مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Jadi